Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Krisnantara Teddy. Saya berasal dari Universitas Widya Dharma Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbudaya dan kaitannya terhadap perilaku konsumen. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian subbudaya. Pengertian subbudaya adalah salah satu unsur lingkungan sosial. Budaya adalah segala nilai, pemikiran, simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan, dan kebiasaan seseorang dan masyarakat. Budaya bukan hanya bersifat abstrak, tetapi bisa berbentuk objek material seperti rumah, kendaraan, peralatan elektronik, pakaian, undang-undang, makanan, minuman, musik, teknologi, dan bahasa. Menurut Peter dan Olson, arti makna budaya adalah jika sebagian besar dari orang yang berada dalam sebuah kelompok sosial memiliki pemahaman mendasar yang sama terhadap makna tersebut. Angel, Becker, dan Minard menyebutkan ada 10 sikap dan perilaku dipengaruhi oleh budaya, yaitu kesadaran diri dan ruang, komunikasi dan bahasa, pakaian dan penampilan, makanan dan kebiasaan makan, makanan dan kesadaran akan waktu, hubungan keluarga, organisasi dan lembaga pemerintahan, nilai dan norma, kepercayaan dan sikap, dan proses mental dan belajar. Yang berikutnya kita akan membahas perilaku konsumen internasional Amerika dan Korea. Keyakinan dan perilaku konsumen berubah dengan cepat. Untuk mengikuti dan mungkin bahkan mempengaruhi perubahan itu, perusahaan harus memanfaatkan wawasan konsumen yang mendalam. Beberapa bulan setelah virus corona baru pertama kali terdeteksi di Amerika Serikat, krisis COVID-19 terus-menerus menjungkirbalikkan kehidupan dan mata pencarian orang Amerika. Ilmu perilaku memberitahu kita bahwa mengidentifikasi kepercayaan, kebiasaan, dan momen puncak konsumen yang baru adalah inti untuk mendorong perubahan perilaku. Ada 5 tindakan dapat membantu perusahaan mempengaruhi perilaku konsumen untuk jangka panjang. Yang pertama adalah perkuat keyakinan baru yang positif. Yang kedua, bentuk kebiasaan yang muncul dengan penawaran baru. Yang ketiga, mempertahankan kebiasaan baru menggunakan isyarat kontekstual. Yang keempat, sejajarkan pesan dengan pola pikir konsumen. Yang kelima adalah menganalisis keyakinan dan perilaku konsumen pada tingkat akhir. Yang berikutnya ada Korean Culture. Ada beberapa hal yang ada di Korean Culture. Yang pertama itu nasionalisme, yang kedua go green, yang ketiga speechless, yang keempat emosional, yang kelima kecanduan smartphone, yang keenam memiliki tetangga yang serumpun, yang ketujuh mix up dan teknologi, yang kedelapan ada pressure, yang sembilan ada etika, dan yang terakhir ada cintai produk sendiri. Baik, saya akan bahas tentang subbudaya dan kaitannya dengan agama, ras, usia, dan jenis kelamin. Subbudaya atau subkulturan adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Banyak subbudaya yang membentuk segmen pasar penting dan pemasar merancang produk dan program pemasaran yang akan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Berikut kaitan subbudaya dengan agama, ras, usia, dan jenis kelamin. Yang pertama, saya akan membahas subbudaya dan kaitannya dengan agama. Masalah yang dihadapi pemasar dalam usahanya mendekati subkulturan ini, terutama rasa yang tidak pantas mencampur adukkan agama dan bisnis. Biasanya perilaku konsumen yang dipengaruhi secara langsung oleh agama dalam hal membentuk produk yang secara simbolis atau ritual yang dihubungkan dengan perayaan hari raya agama seperti Idul Fitri dan Natal. Yang selanjutnya ada subbudaya dan kaitannya dengan ras. Perbedaan etnis bahwa keyakinan, nilai-nilai, dan kebiasaan etnis yang satu dengan yang lainnya berbeda. Contohnya dari warna kulit, tinggi badan, dan wajah meskipun sama, tapi ada perbedaan. Maka disinilah seringkali dipakai pemasar untuk membuat segmentasi pasar dan menentukan pasar sasarannya. Yang ketiga ada subbudaya dan kaitannya dengan usia. Kelompok usia juga dapat dianalisis sebagai sebuah subbudaya karena sering memiliki nilai dan perilaku yang berbeda.
Namun, pemasaran harus berhati-hati dalam mensegmentasi konsumen ini. Jika didasarkan pada usia mereka yang sebenarnya, karena sebagai konsumen dewasa mereka merasa masih muda. Sebaliknya, ada pula konsumen remaja yang menganggap dirinya sudah dewasa. Yang selanjutnya ada subbudaya dan kaitannya dengan jenis kelamin. Isu tentang jenis kelamin atau gender dan diskriminasi seksual yang semakin marak belakangan ini terjadi telah mengundang para ahli untuk memasukkan gender sebagai salah satu kategori subbudaya. Selama ini orang mengenal dan menerapkan ciri-ciri dan peran-peran tertentu bagi pria dan wanita. Pemasang iklan sampai sekarang pun masih menonjolkan peran yang berhubungan antara jenis kelamin dan selera konsumen. Seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan jenis kelamin. Oke, saya akan membahas materi yang terakhir yaitu subbudaya dan kaitannya dengan geografi dan wilayah. Kaitan subbudaya dengan wilayah adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka, sedangkan wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau terjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak penjelasan dari saya. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye.